מושב טוב ישבת היום, נסת היום אשר ברחת במערת צורים שעמדת שם קנית אותך בדרך בר יוחאי המשכת אשריך שנססות מחבריך בר יוחאי עצי שיטים עומדים שבתות סוד 50 קשרת כשש עם קשריך בר יוחאי המשכת אשריך שנססות מחבריך בר יוחאי עוד חוכמה קדומה השקפת לכבוד הפנימה אבני נתיבות ראשית תרומה המשך סיבורך בר יוחאי המשכת אשריך שנססות מחבריך בר יוחאי אור מופלא ומעלה ירד תמיד להביט כי רב לה תעלומה ועין קורא לה נמת עין לא בשורך בר יוחאי המשכת אשריך Shalom, Khaverim, Brukim Habaim, selamat datang. Nama saya adalah More Andre dari Ori Indonesia dan Ori Singapura. Dan dari sifat sufu, yaitu Yeshiva Messianic Judaisme terbesar di seluruh dunia. Dan pada kesempatan hari ini, ya, pada saat
tanggal 18 bulan Iyar kita tiba pada saat perayaan Lag BaOmer, yang artinya adalah hari ke-33 penghitungan Omer, ya. Huruf Lamed itu artinya nilai gematrianya adalah 30, dan Gimel nilai gematrianya adalah 3. Dan Lag BaOmer adalah perayaan untuk mengenang kematiannya Rabbi Shimon Bar Yochai, atau yang disebut sebagai Rashbi. Beliau adalah seorang tokoh Tanaim yang sangat terkenal, dan saya akan dedikasikan syiur pada saat Lag BaOmer ini untuk mengenal lebih dalam lagi siapakah Rashbi itu, atau Rabbi Shimon Bar Yochai. Dan untuk sebelum kita diskusi atau belajar tentang Torah atau belajar tentang Chazal, ya kita ucapkan dulu bracha, ya, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvot v'tzivanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya diberkatilah Engau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk fokus selalu dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam merit Masiah Yeshua dari Nazaret. Kita sama-sama katakan amin. Oke, Kaberim, untuk belajar mengenal lebih dalam lagi siapa Rabbi Shimon Bar Yochai, saya akan memakai resources dari Chabad, ya. Teman-teman bisa buka sendiri, ya, karena resources ini diberikan secara freely, secara gratis, ya. Teman-teman bisa utilize atau memanfaatkan, ya, website tersebut. Dari learning and values di sini kita akan masuk ke dalam Jewish history, ya. Dari Jewish history kita masuk ke dalam Gallery of Our Great. Kita klik di sini. Jika teman-teman melihat Jewish history dan Gallery of Our Great, di sini ada timeline atau waktu yang dimulai dari eranya Abraham Avinu atau Abraham Bapak kita, ya. Itu dimulai dari tahun 1948, bukan dari Gregorian calendar, tapi dari tahun Yahudi yang dimulai sejak penciptaan di Gan Eden, oke? Dan tahun ini adalah tahun 5781, dan Abraham itu dimulai dari tahun 1948. Dan di sini kita melihat jalan cerita Abraham, kemudian jalan cerita Sarah, Hagar, Ishak, dan seterusnya. Tetapi sesuai topik kita, yaitu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Rabbi Shimon Bar Yochai. Saya akan scroll down, saya akan turun ke bawah. Kita masuk ke dalam era Misnaik, ya, atau juga era Tanaim. Di sini ada beberapa tokoh, ya, Mishnah, ya, dan kita akan masuk ke Rabbi Shimon Bar Yochai di sini. Kita klik. Di sini ada beberapa slide, dan kita akan masuk pembahasannya sedikit. Rabbi Shimon Bar Yochai itu disebut sebagai Rashbi, atau sering disingkat sebagai Rashbi, ya, yang merupakan adalah salah satu tokoh orang bijak dari bangsa Yahudi di era Misnaik, ya, dan juga tokoh kabalistik yang dikenal sebagai pencipta kitab Zohar, ya. Dan kehidupannya dan pengajarannya itu dirayakan pada saat perayaan Lag BaOmer, ya, pada saat Yarzeit-nya atau hari meninggalnya beliau. Read more. Oke, kita mulai sekarang. Rabbi Shimon Bar Yochai. Setiap tahun pada setiap tanggal 18 bulan Iyar, kita akan merayakan apa yang disebut sebagai Lag BaOmer, atau untuk mengingat tokoh dari era Tanaim
yang bernama Rabbi Shimon Bar Yochai yang wafat atau meninggal pada hari ini pada tanggal 18 bulan Iyar, ya, atau sekitar 18 abad yang lalu. Sampai saat ini, sampai detik ini, setiap orang-orang Yahudi yang zealous, yang gigih beribadah, akan selalu pergi melakukan pilgrimage atau pergi beribadah, ya, mengunjungi atau menghormati makam, atau datang ke makam Rabbi Shimon Bar Yochai di Kfar Meron, ya, di Meron, di tanah Israel, ya. Di pembahasan ini kita akan membahas tentang siapakah guru dari Rabbi Shimon Bar Yochai. Kemudian bagaimana Rabbi Shimon Bar Yochai itu mendapat gelar rabi pada saat pemerintahan Romawi, kemudian mengalami penganiayaan di era Romawi, kemudian dia harus bersembunyi di dalam gua, kemudian dia kembali ke bangsa Israel dan mengajar di Tekoa dan menjadi guru di Israel. Rabbi Shimon Bar Yochai adalah murid dari Rabbi Akiva. Ketika Rabbi Shimon masih anak muda, ya, dia belajar di dalam sebuah akademi atau yeshiva yang sangat terkenal di Yavne yang didirikan oleh Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai ini adalah teman sekelas dari Paulus atau Rabbi Saul dari Tarsus, ya. Mereka berdua belajar di bawah bimbingan Rabban Gamaliel, yaitu cucu dari Rabbi Hillel. Jadi Rabbi Hillel mempunyai anak bernama Simon ben Hillel. Rabbi Simon ben Hillel mempunyai anak adalah Rabban Gamaliel. Rabbi Yochanan ben Zakkai meninggal pada saat Rabbi Shimon Bar Yochai lahir. Jadi guru utamanya dari Rabbi Shimon Bar Yochai adalah Rabbi Akiva yang belajar di yeshiva di Bnei Brak. Jadi keterikatan Rabbi Shimon dengan Rabbi Akiva itu sangat dekat sekali, bahkan Rabbi Akiva sampai memanggil Rabbi Shimon Bar Yochai itu sebagai anaknya. Di zaman penjajahan yang kejam dari Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Hadrian, ya, para tokoh Talmudik atau para Rabbanim, yaitu dilarang untuk belajar Torah, dilarang untuk belajar oral Torah, dan hukumannya adalah mati kalau sampai ketahuan. Tetapi Rabbi Akiva tetap belajar di dalam yeshivanya secara publik, ya. Kegigihannya, ya, dalam mengajar ini diikuti juga oleh muridnya, yaitu Rabbi Shimon Bar Yochai yang selalu hadir bersama dengan Rabbi Akiva yang giat mengajar di yeshiva. Sampai akhirnya Rabbi Akiva itu ditangkap. Tetapi walaupun sudah ditangkap, ya, muridnya Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai ini selalu mengunjungi Rabbi Akiva di penjara sampai akhir hayatnya, ya. Rabbi Akiva, ya, tetap mengajarkan Torah. Begitu cintanya Rabbi Akiva ini terhadap Torah sampai akhir hayatnya dia mengerti bahwa tujuan hidupnya sampai akhir hayatnya adalah untuk mendeklarasikan Shema. Ya, ada pertanyaan dari Rabbi Akiva, apa manfaatnya saya itu diciptakan sebagai makhluk hidup di dunia ini? Dan Rabbi Akiva baru memahami bahwa sampai akhir hayatnya bahwa Shema dia tetap pertahankan. Jadi kematian Rabbi Akiva ini dikategorikan sebagai Kiddush Hashem atau demi kekudusan, kemuliaan nama Hashem. Kemudian di zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi, ya, bangsa Israel mengalami penjajahan yang brutal, penganiayaan oleh Kaisar Hadrian. Ya. Orang-orang Yahudi, para Rabbanim sangat sulit untuk belajar Torah karena hukumannya kalau ketahuan adalah hukuman mati. Sehingga
karena status bahaya ini, ya, Rabi Yehuda ben Bava, ya, memerintahkan 5 tokoh yang terkenal untuk menentang kekejaman Kaisar Hadrian. Rabbi Shimon Bar Yochai adalah salah satu dari 5 tokoh yang berusaha menentang kekejaman dari Kaisar Hadrian, Kaisar Romawi. Rabbi Meir adalah salah satunya juga. Para penjajah Romawi juga berusaha menekan terus tokoh-tokoh Yahudi ini sampai akhirnya Rabbi Yehuda ben Bava ditangkap dan dihukum mati. Pada akhirnya kekejaman Kaisar Hadrian berakhir karena Kaisar Hadrian mati, ya. Dan keputusan untuk penjajahan yang brutal kepada bangsa Israel itu mereda dengan kematiannya. Begitu Kaisar Hadrian meninggal, ya, beberapa tokoh orang bijak bangsa Yahudi berkumpul dan berusaha merestorasi kehidupan keagamaan bangsa Yahudi. Ya, para tokoh berkumpul di Kusha dan juga ada Rabbi Shimon Bar Yochai di situ. Untuk alasan keamanan, ya, para tokoh bangsa Yahudi memindahkan pusat pembelajarannya, Central of Education-nya, ke Yavne, dan mereka bisa belajar Torah di sana. Para tokoh terkemuka seperti Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshe dari Galilea, Rabbi Shimon Bar Yochai juga ikut pindah ke Yavne. Dan mereka berdiskusi bagaimana bangsa Yahudi harus bersikap terhadap pemerintahan Romawi. Rabbi Yehuda menyarankan untuk bersahabat, Rabbi Yosef tidak mempunyai pendapat atau abstain, sedangkan Rabbi Shimon, ya, mengajar atau menyarankan untuk melawan penjajahan Romawi. Rabbi Shimon tidak bisa melupakan betapa jahatnya penjajahan Romawi saat melihat kematian Rabbi Akiva yang disiksa sampai mati. Dan mereka bertiga tidak menyadari bahwa percakapan mereka ini ternyata didengar oleh seorang pengkhianat yang bernama Yehuda ben Gerim. Jadi Yehuda ben Gerim ini adalah seorang mata-mata Romawi, orang Yahudi tapi menjadi mata-mata Romawi, dan melaporkan percakapan ini ke otoritas kerajaan Romawi, sehingga tokoh-tokoh ini, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshe, dan Rabbi Shimon Bar Yochai berusaha ditangkap, dicari-cari. Rabbi Yehuda karena berusaha berdamai dengan penjajah Romawi, maka Rabbi Yehuda ada dalam situasi yang menguntungkan. Tetapi Rabbi Yoshe harus dibuang, tidak boleh tinggal di Israel, sedangkan untuk Rabbi Shimon Bar Yochai hukumannya adalah mati. Karena terancam oleh hukuman mati ini, Rabbi Shimon Bar Yochai harus bersembunyi karena dicari-cari oleh penjajah Romawi. Rabbi Shimon Bar Yochai hidup atau mengungsi bersama anaknya Rabbi Eleazar. Dan mereka hidup atau bersembunyi di Beit Hamidras, atau di Beit Hamidras, ya, di rumah. Beit Hamidras itu adalah tempat sekolah, ya, pendidikan agama Yahudi. Dan istrinya Rabbi Shimon memenuhi kebutuhan makanan dan minuman mereka. Ketika pencarian akan jejak mereka semakin intens, makin tinggi, Rabbi Shimon bersama anaknya Rabbi Eleazar memutuskan untuk pindah bersembunyi tanpa mengatakan kepada teman-temannya kemana mereka pergi. Mereka bersembunyi di dalam gua. Dan Hashem menjaga Rabbi Akiva dan Rabbi Eleazar ini dengan memberikan tumbuh-tumbuhan, yaitu pohon karop
dan juga mata air. Rabbi Shimon Bar Yochai bersembunyi selama 12 tahun bersama anaknya Rabbi Eleazar. Hanya tinggal di gua selama 12 tahun, makan dari pohon karot dan air. Selama 12 tahun ini mereka bersembunyi di gua dan mereka belajar dan berdoa sampai level kekudusan mereka itu semakin lama semakin tinggi. Setelah akhir dari 12 tahun, ya, Eliyahu Hanabi, ya, Nabi Elia, membawa mereka, ya, mengabarkan kepada mereka tentang perubahan yang terjadi. Rabbi Shimon dan Rabbi Eleazar meninggalkan tempat persembunyiannya dan berjalan di ladang dan melihat para petani bangsa Yahudi ini, ya, sedang bertani, dan mereka berkata, Rabbi Shimon Bar Yochai bersama anaknya berkata, Rabbi Eleazar berkata, coba bayangkan jika orang-orang ini, ya, tidak mau belajar Torah tetapi hanya bekerja untuk pekerjaan duniawi. Begitu mereka berkata seperti itu, seluruh ladang, ya, tempat bertani ini terbakar oleh api. Dan mereka mendengar suara dari surga mengatakan, apakah kamu keluar dari persembunyian untuk menghancurkan duniaku? Kembali lagi ke dalam gua dan bersembunyi di sana. Maka mereka berkembali lagi ke dalam gua untuk 1 tahun. Ya, dan tinggal di gua itu. Kemudian mereka setelah genap 13 tahun, mereka mendengar ada suara memanggil mereka untuk keluar dari gua itu. Setelah 1 tahun mereka tinggal kembali di gua, tahun yang ke-13 mereka keluar, penampilan mereka berubah. Mereka melihat seorang Yahudi membawa kayu bakar, ya, pada saat Erev Sabat, ya. Dan mereka bertanya, apa yang akan kau lakukan dengan wangi-wangian ini, dengan rempah-rempah ini? Ya. Laki-laki Yahudi ini berkata untuk menghormati Sabat. Bukankah sedikit wangi-wangian rempah-rempah ini cukup untuk memenuhi rumahmu dengan wangi-wangian? Rabbi Shimon Bar Yochai bertanya dengan Rabbi Eleazar bertanya. Para laki-laki Yahudi ini berjawab, saya membawa 2 ikatan rempah-rempah ini, satu untuk mengingat hari Sabat, dan yang satu untuk menjaga kekudusan hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah, karena itulah 2 mitzvot tentang hari Sabat. Rabbi Shimon berkata kepada Rabbi Eleazar anaknya, coba lihat betapa berharganya perintah ini untuk saudara-saudara kita. Perintah Hashem untuk saudara-saudara kita. Walaupun banyak penganiayaan dari penjajah Romawi pada saat itu, orang-orang Yahudi tetap setia berpegang kepada perintah-perintahnya Hashem, dalam hal ini adalah menjaga kekudusan hari Sabat. Rabbi Shimon dan Rabbi Eleazar anaknya merasa dikuatkan melihat laki-laki Yahudi ini yang membawa rempah-rempah wangi-wangian untuk merayakan hari Sabat. Kemudian Rabbi Shimon Bar Yochai dan Rabbi Eleazar bertemu dengan Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair ini adalah seorang rabi yang terkenal juga, yang bisa membelah air seperti Moshe Rebenu membelah Laut Merah. Ya, Rabbi Pinchas ben Yair ini bisa membelah air sungai sehingga ia bisa menyeberang di jalan yang kering. Ya. Rabbi Pinchas ben Yair ini adalah ayah mertua dari Rabbi Shimon Bar Yochai. Dan Rabbi Pinchas ben Yair ini bertemu dengan menantunya.
melihat penderitaan yang dialami oleh menantunya ini, Rabbi Pinhas ben Yair meneteskan air mata. Tetapi Rabbi Simon Bar Yochai menghibur dia dan mengatakan, kalau tidak mengalami penganiayaan bangsa Romawi dan bersembunyi di gua selama hampir 13 tahun, maka Rabbi Simon Bar Yochai tidak akan mencapai level kebijaksanaan atau hokmah atau wisdom yang sedemikian hebat atau sedemikian tingginya. Itulah benefit atau reward atau upah yang bisa ia dapatkan selama 13 tahun hidup bersembunyi dari penjajahan Romawi. Setelah Rabbi Simon Bar Yochai keluar dari persembunyiannya di gua selama 13 tahun, Rabbi Simon kembali ke kota Tekoa dan mendirikan yeshiva di sana. Yeshiva itu adalah sekolah keagamaan bangsa Yahudi. Beberapa tokoh Rabbanim dari bangsa Yahudi saat itu datang berkumpul di Tekoa hanya untuk belajar dari Rabbi Simon Bar Yochai. Salah satunya dari mereka adalah Rabbi Yehuda, anak dari Rabbi Simon ben Gamaliel, ya, dan pasti banyak lagi. Pada suatu hari, Rabbi Simon Bar Yochai ini bertemu dengan pengkhianat Yehuda ben Gerim, ya, mata-mata yang menyebabkan dia harus bersembunyi dan mendapatkan permasalahan dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Rabbi Simon berkata, masih hidup. Setelah bertanya seperti itu, tak lama kemudian Yehuda ben Gerim meninggal. Sekali lagi, ya, penganiayaan keagamaan masih terus terjadi terhadap bangsa Yahudi yang dilakukan oleh penjajah Romawi. Penjajah Romawi melarang orang-orang Yahudi untuk merayakan Syabat dan juga melarang banyak hal perintah-perintah dari Torah untuk dilakukan. Para orang-orang bijak bangsa Yahudi melihat bahwa semakin tinggi penindasan ini, maka mereka mengirimkan delegasi ke Roma, ke kota Roma, untuk meminta keringanan, untuk berdialog. Salah satu utusan itu adalah Rabbi Simon Bar Yochai. Ketika mereka tiba di kota Roma, mereka mendengar bahwa anak perempuan dari Kaisar Romawi ini sakit, ya, mengalami amnesia dan tidak bisa disembuhkan. Rabbi Simon Bar Yochai kemudian pergi ke istana Kaisar Romawi dan minta izin untuk merawat anak perempuan dari Kaisar Romawi ini. Setelah dirawat beberapa hari, ya, anak perempuan Kaisar Romawi ini sembuh. Sebagai ucapan terima kasihnya, Kaisar mengatakan kepada Rabbi Simon bahwa ia boleh memilih harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Kaisar. Rabbi Simon berkata bahwa ia tidak memerlukan harta, tapi dia minta mengurangi kekejaman penjajahan dari tentara Romawi kepada bangsa Yahudi, dan Kaisar menerima permintaan Rabbi Simon Bar Yochai sehingga bangsa Israel, bangsa Yahudi boleh mengalami kelegaan. Rabbi Simon Bar Yochai kemudian sangat dihormati dan menjadi guru di Israel. Rabbi Simon Bar Yochai adalah salah satu guru terbesar dalam hal halakha, dalam hal hukum keagamaan, dalam hal etika-etika. Beberapa ajarannya bisa teman-teman lihat di dalam Pirkei Avot, di dalam Mishnah, ya. Pada suatu saat, ya, Rabbi Simon Bar Yochai berkata,
jika saya hadir pada saat matan Torah, pemberian Torah di Gunung Sinai, saya akan minta 2 mulut. 1 mulut untuk belajar Torah, dan yang 1 mulut untuk makan. Kemudian dia menyadari bahwa perintahan ini mungkin tidak bijaksana, tidak baik. Karena manusia hanya mempunyai 1 mulut kenyataannya. Walaupun 1 mulut, manusia sering mengatakan banyak hal yang salah. Apalagi kalau punya 2 mulut. Itu salah satu contoh hikmat, wisdom, pengajaran dari Rabbi Shimon Bar Yochai. Walaupun Rabbi Shimon Bar Yochai hidup dalam masa-masa penjajahan Romawi yang sangat kejam, Rabbi Shimon Bar Yochai tahu tentang pentingnya human relationship atau hubungan antara sesama manusia atau mispatim. Dan ajaran Rabbi Shimon Bar Yochai mengatakan seorang manusia lebih baik masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala daripada merugikan orang lain di hadapan umum, di depan publik. Ajaran yang lain mengatakan berbohong kepada orang lain dengan perkataan itu lebih buruk daripada berbuat curang dengan uang. Ajaran yang lain dari Rabbi Shimon Bar Yochai. Orang yang sombong itu disamakan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Di dalam Pirkei Avot, kita menemukan ajarannya. Ada 3 mahkota, yaitu mahkota Torah, mahkota keimaman, dan mahkota kerajaan. Tetapi mahkota untuk nama baik seseorang itu di atas semuanya. Rabbi Shimon Bar Yochai itu adalah pengarang atau pencipta dari Zohar, buku atau kitab Zohar yang artinya adalah brilliance atau bercahaya, yang isinya adalah mengajarkan tentang nilai-nilai mistikal, tentang atau nilai-nilai esoterik, rahasia. Mistikal itu bukan mistik, ya, seperti orang Indonesia mengartikan negatif, tapi mistikal itu artinya adalah tentang makna-makna esoterik atau makna-makna rahasia dari Torah, yang merupakan kitab Zohar ini adalah merupakan buku panduan untuk belajar Kabalah. Beberapa generasi setelah Rabbi Shimon Bar Yochai, ya, banyak memakai kitab Zohar ini untuk belajar. Sampai pada akhirnya muncul Rabbi Moshe ben Shem Tov de Leon yang mempublikasikan Zohar ini 700 tahun yang lalu. Rabbi Shimon Bar Yochai juga adalah pencipta dari Sifri dan Mechilta Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai meninggal di Meron, sebuah desa dekat Safed. Safed itu adalah di utara Israel, di wilayah Galilea. Seperti sudah disebutkan bahwa pada setiap hari raya Lag BaOmer, banyak orang-orang Yahudi melakukan pilgrim atau mengunjungi kuburan Rabbi Shimon Bar Yochai, ya, untuk menjadi mediator, karena konsep mediator itu berlaku bahwa orang-orang yang masih hidup di dunia ini, orang-orang Yahudi yang masih hidup di dunia ini, berdoa kepada seorang yang sadik yang sudah meninggal supaya doa mereka bisa masuk, diterima di hadapan Hashem. Dan di Meron ini mereka biasanya menyalakan lilin dan berdoa, ya, menjadi mediator, ya. Rabbi Shimon Bar Yochai menjadi mediator, neshama-nya Rabbi Shimon Bar Yochai menjadi mediator untuk membawa doa-doa mereka ke hadapan Hashem.
Itu tentang kisah hidup Rabbi Shimon Bar Yochai ya. Kita sudah membahas tentang guru dari Rabbi Shimon Bar Yochai, bagaimana ia menjadi rabi di zaman pemerintahan penjajahan Romawi, bagaimana ia melawan penjajahan Romawi, bagaimana ia harus dikejar-kejar oleh tentara Romawi, bagaimana ia harus bersembunyi di dalam gua, bagaimana ia kembali dari persembunyian di dalam gua setelah 13 tahun, bagaimana ia tinggal di kota Tekoa, dan bagaimana dia menjadi guru yang terhormat di bangsa Israel. Oke? Dan perlu teman-teman catat, ini juga saya dapat dari Sifat Sufu, dari kelasnya Rabbi Stephen Bernstein tentang Rabbi Shimon Bar Yochai. Ketika Rabbi Shimon Bar Yochai bersembunyi di gua, di Meron, itu letaknya adalah di perbukitan di atas gunung. Safed itu tempatnya adalah di daerah perbukitan di gunung. Mengapa Rabbi Shimon Bar Yochai memilih bersembunyi di gunung? Kita ingat, Yeshua, Rabbi Yeshua dari Nazaret pernah mengatakan, jika penjajah keji datang, larilah ke atas bukit. Dan Rabbi Shimon Bar Yochai secara kebetulan atau tidak juga bersembunyi atau melarikan diri ke atas bukit, yaitu dalam hal ini adalah ke daerah Safed di Meron. Pertanyaannya, apakah mungkin Rabbi Shimon Bar Yochai mengikuti ajaran Rabbi Yeshua dari Nazaret yang mengatakan jika pembinasa keji datang ingin membunuh orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru, larilah ke atas bukit? Apakah ini menandakan bahwa Rabbi Shimon Bar Yochai adalah seorang rabi yang percaya kepada Yeshua sebagai Mesias? Ada kemungkinan ya, ada juga kemungkinan tidak. Tapi kita tidak bisa menutup mata fakta bahwa Rabbi Shimon Bar Yochai bersembunyi di Meron, di bukit. Hal yang sama juga, peristiwa yang sama juga terjadi dengan Yohanan, ya, Yohanan atau Talmid dari Yeshua yang meninggal di Pulau yang dibuang eksal di Pulau Patmos, yang mendapatkan wahyu atau Hitgalut dalam bahasa Ibrani-nya. Yohanan mendapatkan pewahyuan saat bersembunyi di gua di Pulau Patmos. Rabbi Shimon Bar Yochai juga mendapatkan pewahyuan tentang Zohar saat bersembunyi juga di gua di Meron. Apakah kesamaan ini adalah sebuah kebetulan atau tidak? Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, ya, dari hasil persembunyian dan proses pembelajaran Rabbi Shimon Bar Yochai, kita bisa mendapatkan kitab Zohar atau yang disebut sebagai The Holy Zohar. Dan di dalam kitab Zohar ini, banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pakai untuk menambah pengetahuan tentang Torah, walaupun hanya sebatas permukaan saja. Kita tidak perlu menyelam sampai lebih dalam lagi makna tentang esoterik, tentang Torah, tetapi hanya di permukaan saja belajar tentang Zohar, ya, bagaimana ambil contoh di Zohar Parashat Vayetse, di situ dibahas tentang sosok malaikat yang bernama Memtet, ya, bagaimana Memtet itu disebut sebagai pintu gerbang surga, bagaimana Memtet itu adalah disebut sebagai Sarha Panim, itu semua ada di Zohar.
Dan di dalam Maksor, Rosh Hashanah, dan Yom Kippur, kita tahu bahwa ada satu sosok malaikat yang disebut sebagai Prince of the Face atau Sar Hapanim, malaikat yang bisa berhadapan muka face to face dengan Hashem, yang disebut sebagai malaikat itu disebut dengan nama Yeshua di dalam Maksor Rosh Hashanah. Itu akhir dari pembahasan Rabbi Shimon Bar Yochai yang kita peringati hari ini pada saat Lag BaOmer. Ya. Dan Zohar artinya adalah brilliance atau bercahaya. Dan semoga neshama kita semakin bercahaya keluar, semakin mengkilat di saat-saat Sefirat HaOmer seperti sekarang ini, sampai tiba genap di Gunung Sinai saat pemberian Torah. Dan satu hal yang ingin saya bagikan tentang Matan Torah atau pemberian Torah di masa era penghitungan Sefirat HaOmer, kita terus meningkatkan kualitas neshama kita, karakter spiritual kita menjadi seseorang yang siap untuk menerima Torah. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan menerima roti mana. Karena kalau kita baca di Sefer Shemot atau Keluaran 16, proses sebelum menerima Torah adalah bangsa Israel menerima roti mana. Dengan roti mana itu, seluruh zuhama dari bangsa Israel yang terdiri dari Ezrah, warga asli, dan juga Erefraf, non-Yahudi yang menggabungkan diri dengan bangsa Yahudi, itu dipulihkan. Dan mereka hidup di atas garis kematian. Ini kita bisa baca di dalam Talmud Traktat Syabat 146a, Talmud Bavli Traktat Syabat 146a, di mana di situ dikatakan bahwa begitu bangsa Israel menerima roti mana, mereka bisa hidup di atas garis kematian atau mengalami tekiyat hametim. Ya, Yetzirah tidak ada lagi, dan mereka kembali ke Gan Eden. Itu sebabnya Torah itu bisa diberikan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel mengalami pemulihan karena roti mana. Dan mana dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah tidak diketahui. Karena mereka bertanya, mahu, siapakah dia? Siapakah itu? Mahu dalam bahasa Ibrani. Dan kalau di dalam Minhag Sephardim atau Sephardik, di dalam Lesem Yichud, teks Lesem Yichud itu dikatakan Lesem Yichud Kidut Sabrihu, Skinte, dan seterusnya. Di situ artinya adalah Lesem Yichud, untuk menyatukan nama Hashem Yud He dan Vav He, antara The Holy One, antara Hakadosh Baruch Hu dengan Shekinah, dan dengan sosok yang tersembunyi dari bangsa Israel. Siapakah itu? Sosok yang tersembunyi tidak diketahui namanya. Sosok itu adalah tidak lain dari malaikat itu sendiri, atau Masiah itu sendiri, atau Malah itu sendiri. Malah itu artinya adalah messenger atau utusan. Di sini ada pesan tersembunyi yang sangat luar biasa sekali, yang kita bisa menemukan bahwa sesuai kitab Zohar di Parashat Vayetze, bahwa kepada malaikat Mempet itu diberikan nama Yud He Vav He. Jadi betapa berharganya, betapa luar biasa jasa dari Rabbi Shimon Bar Yochai yang bisa mengelaborasi dengan detail makna esoterik dari Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chai olam nata betochin. Baruch atah Adonai noten haTorah. B'shem Yeshua Meshichenu. Amin ve'amin. Berkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan kepada kami Torah, kebenaran, dan telah memberikan kepada kami hidup yang kekal. Diberkatilah Engkau Adonai, Sang Pemberi Torah,
dalam merit Masiah Yesua, kita sama-sama katakan amin ve amin. אשר ברחת במערת צורים שעמדת שם קנית אותך בדרך הר יוחאי המשכת אשריך שמש ששון מחבריך בר יוחאי עד שיטים עומדים לימודי אדוני הם לומדים אור מופלא אורי קודם יוקדים זאת תורה כציצים מופרחים נעשה אדם נאמר בעבורך הר יוחאי המשכת אשריך שמש ששון מחבריך בר יוחאי נזרת בגבורה ובמלחמת אש דת השערה וחרב הוצאת מטרה בר יוחאי למקום אבני שיש הגעת לפני אריאל האיש גם גולת כותרת על האיש תשורי ומישורך בר יוחאי המשכת אשריך שמש ששון מחבריך בר יוחאי בקודש הקודשים קו ירוק חודשים שבע שבת